Kembali lagi bersama kita di Hellcast, Electro Hell Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu. Datang tak dia dijemput, pulang tak diantar. Agak serem nih ya bintang tamunya sekarang ini Pak Mang ya. Yang pasti bukan Jai Langkung. Kita sambut Pak Mul dan kawan-kawan. Apa kabar nih bertiga? Sehat. Iya, sehat. Ini namanya beneran nih, ini ada Aka siapa? Ya, ada. Oh beneran, serius. Kenapa bisa memilih nama seperti itu nih? Saya bacakan dulu nama-namanya nih ya. Ya. Ki Ageng Sabda Akamul Madness. Nah, itu apa artinya itu? Tolong dijelaskan dulu. Aka itu alias. Oh, alias. Nah, Ki Ageng itu panggilan kawan-kawan waktu di Jakarta. Waktu sempat kasih healing teman-teman. Spiritual gitu. Wah. Ini beneran berarti kan? Dipanggil Ki Ageng. Saya kira ini main-mainan. Terus ada Raden Bambang Sigit Nur Sugeng. SMSE itu apa sih? SMSE. Sarjana musik sih. Oh, sarjana musik. Ngeri. Wah, tepuk tangan dulu. Ini bisa mainin alat apa aja ya dia? Saya berangkat dari keluarga tiup semua. Saxophone, flute, ya, klarinet. Semua alat tiup. Semua alat tiup pokoknya ya. Tapi sarjana dia malah kontrabas. Sarjananya. Oh, sarjananya. Terus lagi satu ada Damang ya? Demang. Sorry. Demang. Ini Demang. Danan. Maaf. Demang triple X 1X apa? Apa itu artinya? 31. Oh, 31 artinya. Hah? Singolikur. Oh, saya justru tidak bisa baca itu. Gimana Pak Mul? Apa kabar nih teman-teman semua? Alhamdulillah sehat. Ya baik. Terima kasih. Sampai saat ini masih hidup dan sehat. Alhamdulillah ya. Pak Mul pakai baju gitu nggak masuk angin nanti ya? Justru ini menghindari angin. Anginnya dari belakang. Anginnya kalah sama badannya. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan band barunya Pak Mul, kita kulik dulu Pak Mul nih. Ya boleh Pak Mang. Ayo. Siap. Silakan. Dulu kan Ada Pak Mul. musiknya nak? Belum. Oh. Tadi kemarin saya mau penasaran sih. Kita kan nostalgia dulu lah. Ya. Dulu Pak Mul sempat siaran radio horor kan? Iya. Bukan radio horor sih sebetulnya. Siaran metal, cuman karena saya dikasih sesi 2 jam, saya bikin sendiri improvisasi kan. Awalnya sesi itu metal aja semua, tapi memang metal semua. Jadi saya bikin thrash metal, grindcore, death metal itu dari jam 9 sampai jam 10, lalu dari jam 10 sampai jam 12, artinya bukan 2 jam, bukan jam malam itu jam 11 sampai 12 itu black metal sama gothic. Nah, untuk mengisi kekosongan itu saya pikir keren ya kalau dikasih cerita serem ya kan. Jadi backgroundnya pakai musik black metal sama gothic. Sekaligus buat bantu pemasaran marketing. Berapa tahun itu Pak? Dari tahun? Wah bertahun-tahun loh. Saya sampai lupa. Pokoknya itu awal sebetulnya enggak sengaja. Waktu itu saya bawa album Terminus yang kedua Bongkar Batas ke Casanova. Buat ini materi mereka siaran kan. Iya. Album baru gitu kan. Tapi persoalannya kan enggak ada acaranya. Gitu. Kita enggak bisa siarin, enggak ada acaranya. Kalau kamu mau puter musikmu, ya kamu mesti siaran sendiri. Jadi saya dikasih waktu. Wah, gue enggak bisa siaran. Ya udah kamu training aja, lihat aja masa udah puter-puter aja lagu digituin kan sama siapa waktu itu kalau enggak salah sama Gatot Martadewa. So, oke deh gue coba. Wah kebetulan nih mumpung waktu itu juga metal scene kan gak ada media ya. Jadi bagus juga ada media siaran ya kan. So saya pakai itu. Kita pakai lalu koleksi-koleksi teman-teman gitu kan. Nah akhirnya terjadilah tuh tongkrongan. Terus supaya lebih menarik kasih cerita serem nih. Jadi sambil mengiringi musik black metal sama gothic kan musiknya serem tuh. Jadi misalkan bukan Donald Bebek gitu. Dan ternyata setelah berjalan acara ini malah banyak ratingnya malah tinggi. Saya mau berhenti kan bosan juga kan. Masa kita siaran mulu kita enggak pernah diinterview. Kita yang interview orang kan. Iya. Tapi pas lagi ada kita kegiatan kita enggak bisa diinterview. Saya mundur gitu kan. Sudah
Nggak bisa karena ratingnya tinggi gitu kan. Mulailah acara regenerasi teman-teman yang nongkrong sampai belajar siaran, ayo siaran bebas. Jadiin ruang buat kreatif gitu. Jadi akhirnya begitu. Itu cerita seremnya ngarang apa beneran tuh? Ada beberapa kiriman teman-teman saya minta tapi pas lagi nggak ada cerita kan. Saya beli majalah misteri. Bacain majalah misteri itu tapi dengan drama loh. Dengan dramatikal yang kuat ya kan. Dengan iringan musik black metal. Jadi serem lah lumayan. Iya. Ya serem sih waktu itu. Saya dengernya juga serem. Udah mulai serem nih, matiin radionya. Oh seram gitu ya. Ntar gak bisa tidur. Berarti Pak Mul siaran sendiri? Waktu itu awalnya sendiri, terus ada kawan-kawan dulu. Waktu itu kan saya masih di Sari Gading tinggalnya, di studio. Nah, Sari Gading itu juga underdog ya kan. Kawan-kawan kan tiap saat nongkrong di situ. Jadi pas tiap siaran pada nongkrong semua pindah nongkrong aja. Iya. Gitu. Cerita seremnya di balik cerita serem itu ada nggak? Nah ada sih sempat. Ada ya. Jadi ternyata radio tempat kita siaran tuh rada-rada angker gitu ya. kan. Ada angker. Cuman ya gitu. Karena saya kan nyaruin aja biar teman-teman gak takut karena aslinya pada takut cuma kalau disiarin kalau pas siaran ditinggal sendirian kayak katanya sih ada begini itu kalau saya sendiri ya sempat sih lah cuman kan ya oke lah buat saya kan ya sama-sama teman soalnya juga kan ya kayak gitu juga teman lah saya anggap teman jadinya jadi serem jadi hilang serem. Iyalah masa setan. Iya. Ya masa setannya takut sama setan. Jeruk makan jeruk kan. Itu tiap malam Jumat kan? Malam Jumat ya kalau nggak salah ya. Malam Jumat. Karena waktu itu kita dikasih slot awalnya hari Jumat. Saya kasih nama acaranya itu Metal Jumat Malam karena hari Jumat. Terus dipindah Jumat ada acara apa dibeli sama sponsor. Pindah hari Kamis. Saya balik namanya. Pas jadinya Metal Malam Jumat. Gitu. Terus ini Pak Mul kan udah berteman nih sama setan nih ceritanya kan. Apa sesajen kesukaan nih? Favorit lah. Sebenarnya kalau kita berteman ya enggak perlu sajian lagi. Oh, udah. Iya. Sajian itu kan ibaratnya kalau kayak kita misalkan sama preman. Ya. Kalau enggak kenal ya kita pasti bayar kan jatah preman lah istilahnya. Nah, karena sesama preman ya enggak perlu lah isi jatah. Cukup say hi aja. Berarti nggak perlu kembang 7 rupa sama ayam hitam Pak Mul ya? Nggak perlu ya? Kalau kembang desa mungkin. Nah, nih lagi satu nih pertanyaan khusus buat Pak Mul dulu. Pak Mul dulu pernah makan ayam nggak sih? Ayam enggak maksudnya ayam di panggung dulu. Kelinci apa ayam? Oh nah. Apa sih? Kalau tradisi itu kita nggak pernah. Saya nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Nah, memang itu jenis musik apa tuh? Itu dari biasanya ada kawan-kawan dari musik black metal. Oh black metal. Iya. Kalau beda konteks lah. Kalau kita kan dari awal emang dari thrash metal dan metal nggak kenal kayak gitu sebetulnya. Dan baru kenal juga di sini juga. Kaget juga ada kayak begitu-begitu padahal sebetulnya itu kan tradisi dari Ozzy Osbourne zaman dulu kan dari Black Sabbath gitu. Dan black metal sendiri yang aslinya juga nggak ada begitu-gitu. Kalaupun ada ya orang yang dipakai itu bukan binatang. Orang ya. Ngeri nih Kang. Jadi pertanyaan Agung sudah terjawab. Jadi nggak perlu nanya lagi. Cukup sekian Gung ya makan ayamnya. Cukup ayam goreng aja. Jangan ayam hidup. Tapi ada kejadian lucu tentang makan ayam itu waktu kita bikin konser di Labuana. Ada satu band namanya kalau nggak salah Arwah itu main. Dia biasa pakai makan ayam kan. Nah waktu itu saya lagi bikin konser. Pas lagi ritual ceritanya yang dia makan ayam, dia salah gigit. Biasa kan yang gigit leher. Iya. Yang digigit kibulnya. Keluarlah muncrat kotoran. Dibuang ke penonton, bubar. Itu sampai saat ini kalau misal kita kawan ketemu semua kawan yang di underdog yang dulu nongkrong, band-band yang zaman dulu masih pasti ingat kejadiannya. Berarti harus hati-hati tuh kalau ritual makan ayam ya. Bahaya. Kamu kan metal juga deh. Kamu nak isi makan ayam? Saya metal Melayu Pak Mang. Ayam goreng aja. Nggak berani saya gitu-gitu. Oke. Kita lanjut ke Lemuriam Codek. Bacanya seperti itu ya? Lemuriam Codex. Lemuriam Codek. Kodek. Kodek. Ini ada hubungannya dengan bangsa Lemuria?
Ada. Coba diceritakan sedikit dulu Pak Mul. Liriknya, dari lirik. Dari nama bandnya dulu. Itu nama bandnya kan saya pilih Lemurian Codex karena emang dari liriknya saya ngambil dari banyak cerita dari bangsa Lemurian. Bangsa Lemurian itu kan bangsa peradaban tertua ya, yang disinyalir menurut ahli sejarah diperkirakan, diduga itu posisinya di Indonesia, di Nusantara. Ada Posisinya, di Indonesia. ya. Dan fakta-fakta sejarah itu masih banyak bisa ditemukan juga. Salah satunya piramid yang terbesar di dunia kan baru ditemukan kan di Gunung Padang ternyata. Di Indonesia. Ya, di Jawa Barat. Di Gunung Padang itu yang dianggap gunung tadinya ternyata itu piramid gitu loh. Di samping juga ada namanya Gunung Sadaurip di mana ditemukan artefak-artefak, bahasanya bahasa Lemurian juga di situ ada. Dan mulai orang Indonesia sudah mulai menggali juga tentang artefak-artefak itu dan naskah-naskah itu gitu loh. Bukankah itu dulu dibilang tenggelam bangsa itu? Sebenarnya ada yang tenggelam juga. Ada yang tenggelam. Ada yang kan itu kan sebetulnya zaman dulu kan kayak di agama Semit kan percaya ada kejadian banjir besar. Yang Nabi Nuh dibilang gitu kan. Itu enggak beda sebetulnya. Sama aja. Jadi bahwa ada sebuah peradaban zaman dulu, terus ada tsunami kan begitu. Hilang, tapi kan enggak mungkin hilang semua lah. Ketika ada mulai es membeku gitu kan jadilah pulau-pulau. Sama seperti halnya kayak Indonesia dulu kan sebenarnya nyatu semua pulaunya. Sebenarnya satu benua semua kan. Terus jadi pecah-pecah di pulau-pulau. Nah di beberapa yang masih ada di pulau-pulau tertentu kan ada ditemukan peninggalan itu. Gitu. Jadi alasan memilih nama itu? Sebetulnya karena enggak ada ide lain sih. Biar ada aja. Codeknya apa maksudnya? Kodek itu kan sama kayak kode-kode rahasia. Oh, kode rahasia. Sama kayak kita kalau di komputer kan kalau kita buka misalkan buka gambar kan pakai kode. Bukan gambarnya kita buka, sebenarnya kan data yang kita buka baru jadi gambar. Itu kodek namanya itu. Iya, berarti Kodek. yang huruf-huruf Lemurian ini kan kayak kode-kode deh. Iya, kode-kode. Nah, selain huruf-huruf itu, banyak peninggalan kita sebenarnya yang tidak kita sadari bahwa itu sebenarnya peninggalan peradaban lama gitu loh. Misalkan kayak contoh-contoh yang saat ini dibilang magic misalkan. Kayak santet misalkan. Orang menganggap itu klinik gitu loh. Karena orang nggak tahu. Tapi ketika mereka tahu rumusnya, tahu bahwa itu adalah sebuah ilmu pengetahuan, maka itu adalah sebuah kode-kode tertentu. Itu kan sebenarnya kayak semacam teleportasi. Nah, dan itu dilakukan oleh bangsa zaman dulu. Iya. Tapi kalau zaman dulu itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Iya. Nah, kita ingin ngebuka itu bahwa tidak semuanya begini klinik kok. Tapi ada beberapa ini cukup kamu tahu, jadi kamu menganggap ini adalah sebuah ilmu pengetahuan. Iya. Nah, kan pernah saya baca juga tuh sebagian bangsa Lemurian itu kan tersapu sama alam ya bilangnya. Terus ada yang selamat. Ya. Nah, itu katanya terbang ke luar angkasa. Jadi alien. Itu benar benar sih? Sebetulnya itu kan masih prediksi. Prediksi aja tuh ya. Prediksi. Dan alien itu pun sendiri kan dari ininya kan artinya kan makhluk yang tak dikenal sebetulnya. Bukan makhluk makhluk planet lain bukan, tapi makhluk yang tak dikenal apapun itu alien. Kita pun kalau lihat makhluk yang tak dikenal misalkan enggak tahu namanya itu alien namanya. Sebetulnya kan itu konteksnya alien itu sendiri gitu loh. Gitu. Jadi begitu deh. Ya, Pak Wan. Ini ngeri ini namanya. Banyak-banyak yang saya cukup sebetulnya sih bawanya ke arahnya sebenarnya kayak science fiction sebetulnya. Karena kan menarik. Karena kalau mau saya pikir kalau mau bikin science fiction di Indonesia apa gitu loh. Misalnya kalau dibawa ke klinik, bawa magic, itu lagi jadinya kan begitu. Bawa yang agak sedikit ada edukasi juga, ada sejarah juga gitu kan. Dan kebetulan saya juga dari nama ini saya kita jadi kontak juga sama orang-orang yang jadi penghayat Lemurian sampai saat ini cerita ada gitu ya, namanya Yayasan Lentera. Saya dibantu juga sama dia untuk artefak-artefak dan lirik-liriknya yang berbahasa Lemurian gitu. Oke, kita masuk ke singlenya nih, single pertamanya. Secret. Kalau single pertamanya Lemurian Manifesto namanya judulnya. Wah, ini judulnya aja udah Manifesto. Judulnya udah susah nih. Apa maksudnya itu, Pak Mun? Semacam ini ya manifestasi dari kepercayaan orang-orang Lemurian. Bagaimana berselaras dengan alam gitu. Tapi itu sebatas lirik ya. Jadi kalau untuk musiknya kan kita
combine makanya. Hmm. Jadi musiknya kita combine, saya sama Mas Sigit. Nah, ini kok gitu. Mas kok mau ngeband sama Pak Mul? Serem loh nih. Coba diceritakan sedikit gimana ceritanya bisa. Gini, sebenarnya saya memang kiblatnya awal. Saya tuh senang musik yang unik. Awal berangkat saya malah keroncong. Musik keroncong. Oh, Itu kan awal Pak Sugeng main keroncong. Sigit ya. Pak Sigit ya. Sigit ya. Sorry. Aduh. Ya awal dari keroncong. Pak Sigit, iya. Itu keroncong gitu. Saya emang senang yang musik yang unik ya. Saya juga metal saya suka juga kan. Sebelumnya saya juga punya grup metal. Berhubung ketemu sama Mas Mul, kita buat musik metal yang agak aneh gitu. Saya pikir bagusnya kayaknya pakai orkestra deh. Iya. Jadi iya. Saya udah dengar tuh keduanya udah tak dengar. Nah, Emang kesannya emang ada yang hal yang baru. memang kita awal memang agak susah Mas Mul ya. Bagaimana caranya nih biar lain, biar belum ada, biar beda gitu. Iya. Emang agak-agak susah sih nulisnya ya. Itu kan speednya lumayan cepet, nulisnya agak ribet juga. Ya dari itu saya pelajarin juga sih. Saya tertarik juga sih dengan apa tuh namanya, notasi-notasi. Terutama kita kan pakai pentatonik kan, pentatonik. Tapi juga kita di-combine dengan diatonik juga kan. Dan juga biasanya kalau musik itu kan musiknya 4/4 terus 4/4. Kita potong sekali-sekali di bar keberapa kita pakai 3/4. Itu nggak masalah. Dan sebelumnya juga musik luar itu juga banyak yang Jadi lebih potong-potong progresif gitu ya. Dulu punya band dulu Pak Bambang. Dulu saya punya. Apa nama bandnya? Pak Sigit gitu. Ini nama lupa tua banget Mas. Sama kan? Mas ya. Raden Bambang Sigit kan. Ini yang dipanggil Raden apa Bambang apa Sigit? Sigit ya. Dulu sebelumnya saya memang gabung di Lupna dulu. Ya Pak. Lupna. Itu alirannya apa Mas? Metal. Oh, metal juga. Oh. Nih memang. Tapi kita memang kiblatnya kita ke Dream Theater. Oh, di teater. iya. Wih. Progresif. Berat itu berat. Berat sekali memang. Ilmu tinggi. Lemurian Kodek juga sebetulnya kita bikin musiknya dulu. Sebelum ada nama band musiknya udah jadi sebetulnya. Udah jadi. Udah jadi. Musiknya udah jadi, ada sekitar 7 materi. Kita tinggal beresin itu 8 malah sebenarnya. 8 itu. Udah jadi album itu. Udah di album. Sebetulnya sebelum ada nama bandnya. Jadi memang konsep musiknya yang kita bikin duluan. Iya. Dulu. Mantap ini ya. Jadi memang butuh ketelitian sih ya, apalagi untuk masuk harmonisasinya itu memasukkan orkestra tuh agak ribet sih dibandingkan dengan lagu yang agak melo tuh lebih gampang. Iya. Kalau yang real kita kan bilang thrash metal ya juga ya Mas Bol ya. Iya. Nah, itu memerlukan speed cepat dan kita harus tahu apa tuh pengisian di flute tuh biasanya kan sifat-sifat alat kita harus tahu. Iya. Nah, itu sampai oktav keberapa biar nggak salah gitu kan. Iya. Jadinya kombinasi mengcombine notasi itu harus jadi. Saxophone tuh di mana pengisian brass session sama string sessionnya itu harus benar-benar. Yang ribet lagi kan settingannya kan ritmenya waktu awal bikin kerangka kita kan dropnya setengah. Drop setengah. Drop Gimana caranya? Yang nulis ini ribet. Bisa bayangkan. Dropnya 1,5. Kalau alat tiup di drop setengah bisa ada. Gimana caranya itu? Nggak bisa, kita memang harus musik itu kita harus menguasai sih ya. Jadi kita mau nada apapun harus bisa. Makanya kita harus benar-benar sifat alatnya harus kita menguasai nada dasar apapun. Kalau kita sudah menguasai tangga nada apapun kita bisa. Mau drop 1,5 juga nggak masalah. Tinggal kita memangnya nada dasar E. Ya kita main D sharp, D crash gitu. Ya itu bedanya sarjana musik deh. Sama kita yang nggak pernah belajar musik. Tapi memangnya nggak umum sih kalau drop setengah tuh kita memang mungkin yang main bisa maki-maki sialan. Oke. Sekarang kita ke Mas Demang. Mas Demang, ya 31 berarti ya. 29 bukan? Teman sama likur. Ya, Main gitar. Ya. Gabung sama Mul diajakin apa gimana nih ceritanya? Ceritanya kan dulu kan ini. Sebelumnya kan kita udah kenal ya. Kebetulan saya juga Lu pernah jadi additional instrumentalist juga? Ya, iya. Band Pak Mul ya. Internal 2011 2012 ya. Ya, 2012. Ya, 2012.
memang awalnya kan kita udah kenal dan juga pernah apa? Main juga. Iya, pernah main di Eternal Madness, terus kemudian ketemu lagi. Ya udah, oke, kita coba gitu. Oh, udah pernah. Kenal sama itu enggak? Aku masuk nih lagi dan pindah ke Madiun. Oh gitu. Kan sempat pindah kerja kan waktu itu. Oh iya ya. Pas Agung yang masuk dulu kan. Oh iya. Kok Agung nggak diajak di Lemurian ini? Hah? Kok Agung nggak diajak? Nah ceritanya gini. Itu musik udah jadi, ya kan? Kan drama saya tulis. Di telepon Aji Goya nelpon. Aji Goya ada teman lama, the drummer Reflexer. Telepon. Oh bikin album single lagi Eternal Madness tapi dia kan nggak tahu saya ada proyek ini. Bikin single Eternal Madness, aku featuring satu lagu gitu kan. Aku lagi malas main cepat gitu, lagi jenuh segala main cepat, main agresif gitu kan. Kalau mau featuring jangan satu lagu, 7 lagu aja. 7 lagu aja. 7 lagu apa Don? Ya aku kirim lagu apa nih? Ya, ini proyekku kalau mau ini aja featuring. Aku lagi nak bikin lagu soal Eternal. Gitu ceritanya lagi nak bikin. Oh gitu ya udah akhirnya dia ini Aji Goya posisi di Jakarta. Di Jakarta. Akhirnya dia kulik, dia tulis semuanya. Begitu libur balik ke Bali, kita take langsung 7 lagu, tadat gitu cerita. Itu take-nya di Underdog? Di Underdog langsung. Semua. Wih, mantap. Jadi setelah Aji Goya take, yang lainnya otomatis ngulang dong. Yang tulisan semua ngulang. Karena tulisan itu kan cuma guiding aja sebetulnya. Saya punya cerita Pak Mang. Gimana deh? Dulu saya masih model, masih kecil, masih remaja. SMP. Pertama kali pengen nonton musik Total Luyut Pak Mul di Art Center. Pas itu Jasad. Saya nggak punya uang. Di mana nyari uang? Bekal saya cuma 2.000 ya per hari. Kayaknya saya ingat zaman dulu. Kene caranya apa? Pang mau balik nih. Akhirnya saya beranikan diri ke sana. Yuk kumpulin uangnya sama teman-teman nih. Yuk kumpulin uang cukup untuk beli tiket satu. Teman masuk beli tiket masuk satu. Set. Pas zaman itu kayaknya masih pakai gini Pak. Gelang itu ya. Red. Jadi ya kan Art Center tuh kayak di atas tuh. Dung gitu satu. Pakai si nempel lagi. Set gitu. Yuk naik gitu. Pokoknya terus berulang bulan sampai saya masuk. Sampai nonton Eternal Madness tuh anjing gitu. Ini baru band ya dan galak aja beli lah gitu. Pas itu masih kecil saya. Zaman-zaman itu kan lagi pada suka sama stiker model buat dapat stiker tuh gagah kali kayaknya tempel di helm tuh. Wah di depan nonton Pak Mul. Akhirnya sampai sekarang kenal akhirnya sama Pak Mul. Ini dedengkot ini. Ya. Tapi kan ternyata nak galak orang. Iya. Pak Mul baik. Orangnya baik. Kalau stage performance kan harus totalitas. Ya. Jadi disesuaikan lah sama musik, sama ininya apa, sama liriknya ya kan. Tapi maaf Pak Mul ya, bukan ngajarin jelek-jelek, tapi harus teman-teman harus support ya acara teman, harus beli tiket. Jangan kayak saya nyolong nggak boleh tuh, nggak baik, kasihan yang tapi buat acara ya. Kalau yang zaman dulu memang begitu dah tren itu tidak persoalan, udah dihitung gitu. Terus sekarang kan fokus sama band baru nih Pak Mul. Ya. Band yang lama gimana? Ya masih ini aja masih vakum sih. Vakum ya, sementara ya. Sebetulnya enggak vakum, cuman ya memang lagi enggak ada kegiatan aja. Oh, udah ada kegiatan. Kegiatan paling kalau pas lagi ada charity, ada teman gini butuh charity kayak kemarin sebulan lalu kalau enggak salah atau 2 bulan lalu akan meninggal korban ini COVID ya kan, terus kasihan baru nikah ya kan. Akhirnya kita bikin charity, kita main di situ. Ini gitulah. Album Lemurian ini itu sudah ada fisiknya apa di digital aja? Digital aja. Sementara ini digital. Kita rencana mau pakai ada fisik itu setelah kita rampungkan semua materinya sekitar 8 atau 9 lagu itu kita rampungkan semua baru kita bikin fisik gitu. Ini terbentuknya tahun berapa sih? Tahun 2019. 2019. Ya.
Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Lagi banyak ada uangnya. Ya. Sebelum ini. Kalau sekarang waktunya banyak, uangnya dikit ya. Ya benar. Waktu untuk berkarya banyak. Banyak. Awal Pak Mun ngeband itu langsung sama Eternal Madness. Ada. Saya sebelumnya dulu berarti ada band. Ada band. Heeh. Sebelum sama Madness dulu namanya, sebelum Eternal Madness itu. Heeh. Sebelum sama Madness saya bikin band sekolah dulu. Tapi udah metal. Udah metal. Udah. Saya kasih berarti- nama iseng-iseng aja, Crucifixion. Pak Mun lahir langsung gondrong kayaknya nih. Kalau dulu zaman metal dulu saya paling kecil, paling pendek rambutnya dan paling kecil, umur paling muda dulu. Iya, iya, iya. Karena yang sewaktu itu angkatan saya dulu masih ada zamannya epilepsi, separatis itu gondrong semua rambutnya. Iya, iya. Bahkan dulu saya mau ikut seleksi aja nggak boleh dulu. Kenapa? Karena dianggap ini nggak bisa main musik nih, cuma bisa mabuk aja nih. Gitu. Ya karena dulu image saya dari zaman dulu nih itu mabuk, bikin rusuh kayak gitulah. Nggak ditahu main musik lah. Padahal di luar sepengetahuan kawan-kawan nongkrong di radio dulu, saya sudah ngeband sebetulnya di sekolah gitu loh. Terus akhirnya saya ngebentuk band sama Astina apa waktu itu Knucklehead Nation. Nah itu saya pertama ngajak ngeband dulu. Kade Astina. Yang ini bengkel. Ya, dia drummer dia tuh. Oh iya dulu Ya, drummer bagus itu. Itu pertama saya ngajak band sama band. Band sekolah. Ya, band sekolah. Bawain Unleash. Wah, Unleash. Sama Cannibal Corpse. Sama Cannibal Corpse. SMA di perpisahan Slow A. Keras aja awal-awal Pak Mun. Nah, itu cerita awalnya. Nah, terus anak-anak yang nongkrong di radio baru lihat bahwa bisa ngeband gitu kan. Saya mau ikut seleksi enggak dikasih ini band ini. Akhirnya band ini bubar dengan sendirinya karena enggak bisa ikut seleksi. Iya. Astina terus dipakai Vexer. Setelah di Vexer bubar juga karena si ini sekolah dan kerja kesibukan belayar, Astina dipakai epilepsi. Nah, saya bingung. Ada band bubar di SMA 1. Madness namanya. Madness. Ya, masih sisa drummer aja Dedet namanya. Yang lainnya udah sekolah di mana kaden kan. Mereka ini band udah bubar dapat undangan gitu loh. Nah, lucu kan. Saya mau ikut seleksi enggak dikasih kan. Nah, oh ya udah ikut aja. Masuk karena ikut main pas itu baru kaget bisa nah. Begitu kita main, nah saya ngajak main gitar namanya Ca. Masih namanya Madness. Ternyata bagus ininya, Madness naik namanya langsung waktu itu. Nah terus saya karena udah personilnya kan yang aslinya udah nggak ada yang Madness yang asli, cuma drummernya aja. Dan musiknya juga udah berubah. Tadinya kan tribute Sepultura waktu itu sebelum saya masuk. Begitu saya gabung ganti tribute Cannibal Corpse, Gorguts kayak gitu. Ganti nama bandnya Eternal Madness. Gitu. Terus setelah dari situ baru saya kasih ide ke kawan-kawan yang nongkrong di radio waktu itu bikin organisasi, nama acara radio itu 1921 Ya, itu. 1921. Baru dari situ berkembang. Nah, setelah perjalanan 3 tahun organisasi itu saya keluar, Madness keluar. Bikin event sendiri. Iya. Di Gianyar. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 95. 95 ya. 95. Waktu bikin di Gianyar tuh event pertama itu Madness. Kita pakai nama IM Presents. Salah satu openingnya SID gitu. Lah waktu itu kita main dimanapun waktu itu SID pasti jadi opening waktu itu. Nah, terus Tahun 95 ya. 95 waktu itu. Saat itu kayaknya Eternal Madness lagi gede-gedenya waktu itu. Gitu. Akhirnya saya bikin Underdog, bikin semacam wadah untuk teman-teman nongkrong, ada studionya, ada meja biliar, ada tempat minum, pokoknya nongkrong lah di situ lah. Kalau nggak salah di daerah Sarigading. Sarigading ya. Ya, Jalan Sarigading. Nah, di situ mulai pergerakan awal musik yang ada di Bali saat ini nih, gitu. Sampai terjadi sekarang musik band-band yang sekarang. Iya. Ini termasuk pelopor nih Pak Mul nih berarti. Ya Lordnya di Bali nih Pak Man. Lord itu tuan tanah loh. Tanah namanya. Ada tanah 2 kilo. Nih setannya setan gitu ya. Setannya setan. Berarti aliran musiknya Lemurian ini apa sih sebenarnya? Symphonic metal. Symphonic metal. Ya. Biar enggak salah. Jadi ya symphonic. Jadi kalau di banyak yang kawan-kawan di Jawa, Jakarta, di Bandung gitu.
mereka bikin ini gotik gitu karena ada karena ada female ya kan. Ya enggak semua female lah gotik gitu. Kalau kamu tanya Haggard itu itu ada female-nya juga. Gitu. Jadi ada lah beda lah gitu kan. Iya. Ini masuk kalau kita ininya si symphonic metal gitu. Ini seperti warna baru ya, seperti warna baru. Sebetulnya enggak. Sebetulnya symphonic metal sudah sangat berkembang lama itu di Eropa. Karena musik ini banyak berkembang di Eropa, maka di Indonesia tidak terlalu terdengar karena Indonesia kan banyak kan influencernya kan Amerika kan, American music ya kan. Musik-musik Eropa sangat jarang gitu. Iya. Makanya kita kan juga di single pertama kita pakai choir kan juga. Ya, choir. Pakai core kan. Jadi kita berapa pakai choir kan. Core itu ada berapa orang? 8 itu. Kayak paduan suara gitu. Wih, paduan suara. Ya emang kita bikin simfoni. Iya. Konsepnya begitu. Berarti lagu-lagunya ini bercerita tentang apa sebenarnya? Ya tentang sejarah itu. Tentang sejarah. Hampir dari semua lagu itu sama. Ada tematik lah. Tematik. Jadi sesuai dengan namanya Lemurian Codex ya kita cerita tentang segala sesuatu yang ada di Lemurian, entah itu ilmu pengetahuannya, entah itu bahasanya, entah itu prinsip hidupnya gitu, atau peninggalan-peninggalannya. Nah, sekarang ke Mas Demang nih. Ada kesulitan nggak dalam pengisian gitar di semua lagu itu? Pengisian gitar sih basically enggak. Soalnya ya konsep ya kalau dari saya pribadi sih ya konsep awal ya saya dengan Pak Mul kan ketemu di genre metal kan dulu ya metal pure metal gitu. Jadi ya udah kalau untuk kalau mungkin sesi rhythm mungkin masih ada ini ya ada taste death metal itu death metal terus kalau untuk yang melodik itu ya Position lead ya. Ya itu lebih harmonisasinya ya lebih simfonik ya. Lebih ke klasik sih. Kalau basically enggak sih. Soundnya? Kalau soundnya maksudnya sound untuk lagu-lagunya semua itu sama. Distorsi ada sound khusus? Mungkin ada nanti beberapa ada. Jadi ada mungkin beberapa ya di gitar ya. Di gitar efek mungkin beberapa ada nanti. Misalkan diisi biar serem gitu loh. Ya. Ada. Lagu 3 kemarin sedikit teknikal ya. Oke. Kita lebih teknis di hitungannya sebenarnya. Hitungannya ya. Teknik sama teknik picking. Ini personilnya berempat kan? Berempat. Ya. Yang cewek itu? Cewek semua additional. Semua yang kayak cewek terus pemain orkestrasi semua additional. Karena yang nulis kita aja berempat. Kayak yang nulis orkestrasinya Mas Sigit. Oh, Mas Sigit. Semuanya itu yang nulis Sigit. Jadi misalkan untuk main flute-nya ini kontranya gini. Ya, ada suara string 1 kayak biola 1 2 3, notnya apa kita tulis semua. Iya. Jadi yang lain tinggal main. Yang lainnya tinggal main aja ya. Ya, nanti kalau kita maunya seumpama insyaallah ada produser ada yang membiayai. Tinggal kita ada sponsor kasih ini berani kita orkestra pakai orkestra beneran. Wah, seru nih. Tinggal nulis aja. Jadi orangnya main kan loh, enak kan? Itu ada kesulitan nggak kalau nulis seperti itu? Sebenarnya enggak ya. Pertama nulis kita harus tahu liriknya tuh mengisahkan apa sih. Jangan kita mana lagunya sedih, wah kita yang pengisian notnya yang gembira kan? Enggak ya. Complangan dia. Nah, kita harus tahu liriknya tuh mengenai apa, tentang apa. Oh, berarti liriknya kita harus tahu. Iya, dan temponya bagaimana. Kita harus jadi tahu kan pengisian nadanya tuh di nada apa. Gitu. Setelah single pertama itu ada single kedua. Itu yang saya tahu Sacred Stone. Bisa Pak Mul dan teman-teman bisa ceritakan itu lagunya bercerita tentang apa? Dan itu video klipnya buat pantai apa itu Pak Mul? Kalau yang di pantai itu single pertama Pak. Oh yang pantai single pertama. Ya. Yang kan kedua masih di Segaro.
Oh yang kedua yang di Gunung Pura ya. di Pura Bukit Dharma. Iya. Gianyar. Kan Segara gunung kan gitu. Iya. Habis di Segara di gunung. gunung. Pas lah. Itu cerita tentang apa Pak Mul? Kalau itu cerita tentang tulisan-tulisan berupa artefak dari bangsa Lemurian yang ditemukan di Gunung Sadaurip di Jawa Barat. Sadaurip Jawa Barat. Ya, jadi itu ada bahasa Lemurian. Nah, itu ditranslate, diterjemahkan terus diinterpretasikan ke kehidupan yang sekarang. Gitu. Nah, makanya itu yang kita pakai vokal yang female-nya pakai sinden. Iya. Itu sinden. featuring ya. Ya, featuring. Dan sindennya itu kan dia yang dia nyanyikan itu bahasa Lemurian memang. Oh, bahasa Lemurian. Ya, itu bukan bahasa Sanskerta, itu bahasa Lemurian. Jauh sebelum Sanskerta. Jauh sebelum. Kayak gitu. Ya, yang saya nyanyikan dalam bahasa Inggris itu terjemahannya gitu sebenarnya. Interpretasinya. Jadi interpretasinya bahwa dari lirik ini mesti begini loh, gini. Iya. Karena itu liriknya itu kayak semacam syair tentang bagaimana berselaras dengan manusia, berselaras dengan semesta, mengoptimalkan kemampuan sebenarnya, mengoptimalkan kemampuan manusia secara maksimal. Semua lagu ini di recording di tempatnya Pak Mul ya, di Underdog ya. Itu. Wah nih keren nih. Kan kalau misalkan di tempat lain percuma ada studio. Iya. Biar kepake aja. Dulu kan Pak Mul sempat belajar musik di Jerman. Ya, sempat ya. Ya, belajar sound engineer. Oh, belajar sekolah sound engineer dan magang di sana juga. Di Hell Sound namanya. Magang di sana? Ya, di Hell Sound. Di Hell Sound itu studio recording khusus metal itu. Oh, dia khusus metal, Pak Mul. Ya. Berapa lama Pak Mul di Jerman? Duncan gitu. Bolak-balik lah. 1,5 balik ke sana, balik sini lagi, balik sana. 1,5. Oh, bolak-balik berarti Pak Mul. Masih bisa bahasa Jerman? Ya, ambition. Coba sapa teman-teman Hellcast dengan bahasa Jerman nih. Apa kira-kira nih? Halo, paling gitu doang. We get dear, paling gitu. Iya. Pak Mul dulu saya pernah kan lihat ada pedang ya kalau nggak salah ya, di rumahnya itu. Ya. Itu apa? Itu pedang Robin Hood. Robin Hood. itu pedang replikasi asli dari film Lord of the Rings. Lord of the Rings. Ya, jadi itu bukan untuk perang dah. Biasanya untuk bless. Ngasih bless. Ngasih anugerah, pengukuhan, pemberkatan. Makanya dia enggak tajam dah. Cuman panjang, besar. Enggak tumpul tapi. Panjang, besar tapi enggak tumpul. Ya, ujungnya aja lancip. Itu dapat di mana? Itu dapat di Jerman juga. Di Jerman. Waktu pameran itu ada idenya tentang film Lord of the Rings. Semua perlengkapannya dijual kan sampai jubah. Ada sih yang tajam soalnya pedangnya yang dipakai sama peri-peri itu. Kayak Legolas yang gitu, elf. Nah, itu tajam benar itu. Beneran tajam ya. Di logam benar. Itu dipakai buat hiasan aja di Pasupati apa gimana? Buat hiasan aja. Oh iya. Yang Pasupati di atas. Nggak kelihatan yang. Saya nggak pernah diajak ke atas nih. Terus di sekitar di ruang tamu aja. Yang di atas ruangan khusus untuk pengobatan. Pengobatan alternatif. Iya. Gimana Pak Mang? Gimana deh? Kamu mau berobat ke sana nggak? Enggak kayak. Ada keluhan? Saya masih sehat nih. Kalau Pak Mang gimana? Mau bermusik metal apa enggak nih? Oh, saya dulu sering main tempatnya Pak Mul ya. Awal-awal Pak. Ya, metal juga nih dulu. Iya, di awal-awal ya. Iya dulu. Gimana Mang, gondrong lagi ya? Nggak bisa deh. Udah ketuaan. Setelah proyek ini gimana? Mau melanjutkan ini apa proyek lama apa proyek baru? Kalau setelah pandemi lah. Setelah pandemi sih obsesinya kita sih ini lanjutin sampai selesai gitu loh. Promo album, bikin album yang ada fisiknya, promo album, dan yang jadi impiannya kita ya bikin konser. Bikin konser ya. Artinya bikin konser ya dengan big band ya, dengan orkestra, dengan sound yang benar, dengan qualified gedung yang benar. Karena kalau di orkestra kan butuh gedungnya harus benar gitu loh. Maksudnya secara acoustic room. Jadi orang nyaman nontonnya dan beneran nonton. Ini beneran metal nih, ada pakai orkestra, bukan
asal kayak gitu lah. Nanti saya diundang nggak kira-kira? Ya diundang lah buat nonton ya. Kok kemarin kan sempat bikin konser di rumah. Oh itu bukan konser, itu kan gigs namanya. Gigs itu namanya. Jadi itu buat ini aja, buat have fun aja. Di studio. Memori ya. Jadi studio. ya itu reunian. Nonton dari luar. Hah? Nontonnya dari luar. Nonton dari luar. Di dalam juga bisa masuk, Bisa dibuka. masuk. Jadi di open studio kan dibuka. Open studio. Jadi Ini- orang full masuk. Ya, saya lihat di postingannya Pak Mul ini, Pak Mul bikin konser di studio. Iya. Gimana orang nontonnya ini? Studio gig istilahnya. Studio gig ya. Studio gig. Tapi oke lah ya di masa pandemi ya. Oke lah. Udah berapa kali tuh? Berkali-kali. Dari tahun lalu kan kita bikin. Bahkan waktu Vicky Prasetyo kemarin band yang Kudeta itu tour ke Bali kan main di rumah juga. Kan sempat main. sempat Di main studio di sana. juga. Saya lihat ada Robi juga ya, Robi. Waktu reuninya. Waktu reunian. Karena dia memang juga salah satu generasi yang ikut waktu di Underdog. Gitu, Underdog. Gitu. Jadi apa itu? Lumayan banyak sih waktu itu kawan-kawan. Sampai ketutup jalan sekarang. Sekarang masih jalan? Enggak lah, kalau kayak gini kan enggak enak gitu. Oh, belum. Pas lagi ada gini, kita sebenarnya sih open buat kawan-kawan juga. Mau bikin gig, pakai aja gitu. Artinya memang ya mau kita jadikan kembali lagi kayak zaman dulu, jadi wadah buat art kreativitas lah sebelum kayak gitu, wadah kreativitas. Kan sekarang kan banyak kan komersial ya. Jadi agak mahal untuk sewa tempat untuk ini kan. Untuk wadah kreativitas ya udah silakan aja pakai. Ya kita juga tidak untuk kemungkinan siapa tahu ada teman-teman band Ya, yang memerlukan orkestra kita bisa tuliskan. bisa ditulisin. Kita terima juga kayak gitu. Ya. Kalau ada juga yang misalkan anak-anaknya mau tertarik untuk belajar musik, kayak alat-alat musik yang aneh kan jarang kan ya. Iya. Kayak flute misalkan, atau klarinet, atau violin, atau khusus nyanyi juga. Klarinet itu seperti apa sih, Pak Sigit? Klarinet itu seperti ini ya, seperti sopran saxophone tapi dia bahannya tuh aslinya dari kayu. Oh, itu kayu. Kayu dibubut itu, tapi dia pakai pet klep itu dia. Tapi sekarang kan pakai ebonit, dia pakai apa? Bahannya seperti fiber ya, seperti fiber dia. Itu yang niupnya yang lurus apa yang ke samping? Pak? Itu lurus kalau klarinet. Oh, yang Kalau lurus. samping itu flute. Oh, itu flute namanya. Itu flute. Oh, iya. Seperti ini ya, yang di SpongeBob terus siapa namanya? Yang Patrick. Itu klarinet. Oh, itu klarinet namanya. tuh. Oh. Klarinet. Patrick, bukan Patrick kali teh. Squidward. Squidward ya? Iya. Itu klarinet. Klarinet. Nah, itu dia. Kalau ya ada yang belum tahu klarinet, tonton SpongeBob. Oh iya, Patrick yang bintang laut. Iya. Jadi Mas Sigit ada sekolah musik. Ada. Saya di rumah buka juga saya. Buka khusus. Iya. Kelas Yang ini single pertama yang di laut, kemudian Manifesto itu female vokalnya istrinya Mas Sigit. Oh, itu istrinya? Ya, itu guru vokal juga di Parabi. Monggo kalau mau. Ya, Kita juga buka kelas di sana, mau kelas drum, mau kelas flute, kontrabas, saxophone, flute kita juga buka kelas juga. Wah. Berarti masih bisa latihan di Underdog? Masih ya? Masih. Sekarang ya? Masih. Kita malah pakai stereo speaker. Speaker 4. Jadi kan main maksudnya biar nyaman aja sih. Dan roomnya kan akustik. Tetangga ada komplain nggak? Sejauh ini enggak ada karena Nggak ada ya? enggak bisa komplain karena studionya duluan ada dari rumah mereka. jadi studio itu ada dulu di situ masih kosong. Nah, jadi kalau sekarang ada yang komplain kan lucu. Siapa duluan yang Kalau ada yang komplain besok perutmu isi paku ya. Hati-hati. Tapi akustiknya bagus, kok nggak akan keluar suaranya. Iya. Paling 10% aja yang keluar. Mas Tebang buka ini khusus gitar juga. Oh kalau enggak sih. kalau dia kursus menembak dah. Oh iya. Betelan. Selain di musik ada kegiatan lain? Kalau kegiatan sih Adventure ya. iya. Kebetulan saya sedang mulai ini ya belajar konten, jadi konten kreator. Ya, di ini paling adventure gitu. Adventure, tapi adventure yang fun. Bukan yang ekstrim seperti itu sih. Di mana aja itu? Di Bali. Di Bali? Ya, sementara di Bali. Di Bali aja. Ya. Gunung. Masih. Ya, kalau gunung ya biasa Batur terus ya di situ-situ aja paling. Di mana? Gunung Agung seperti itu. Di Gunung Agung ya. Ya.
Kalau Mas Sigit? Saya kegiatan private. Ngajar private. Oh, ngajar private. Musik ya. Piano saya ngajar piano. Berarti keluarga main musik semua. Iya. Main musik semua. Wah, asik nih. Mertuanya kepala sekolah di Parabi. Promosi. Semuanya. Wah, ini semuanya soalnya. Bapaknya dulu juga musisi juga. Wah, boleh nih. Saya kayaknya mau daftarin anak saya nih. Boleh Bang. Siapa tahu dapat diskon Pak Mang. Iya. Tapi saya naikkan dulu berdiskon. Mas Sigit ngajar juga nggak di Parabi? Saya enggak. Enggak ya? Saya dulu sempat di Yamaha, tapi saya mending saya private aja deh, lebih fokus karena saya di rumah juga buka suka musik juga. Lebih banyak duitnya apa gimana? Enggak. Kan lebih enak kerja di rumah kan. Oh iya. Sesuai anjuran pemerintah ya. Masa jadi buruh terus sekali-sekali memburuh. Oke, untuk harapan dari Lemuriam untuk skena musik Bali apa nih? Harapannya Untuk ya kedepannya. Kalau sekarang ini ya paling harapannya mensana incorpore sano. Men pandemi soalnya. Apa yang diharapin kan itu selain mensana incorpore sano gitu. Ya jaga kesehatan aja apa nih oke. Kalau mau bilang kita mesti bikin konser apa? Sekarangnya enggak ngerti level keberapa kan dah. Ya untuk musisi ya terus berkarya. Yang pasti ya terus berkarya. Kalau Jaga belum punya kesehatan. karya belum jadi musisi. Jangan bilang musisi kalau belum punya karya. Iya. Ya gitulah. Pokoknya kalau udah sehat kan berkarya pasti mudah kan. Ya. Gitu. Dulu Pak Mul nih banyak bikin event deh tahun 90-an. Coba diceritakan sedikit Pak Mul, kenapa dia bisa buat event? Maksudnya? Dulu kan sering bikin event. Ya. Oh, ya itu kan karena kita punya wadah kreativitas kan, Underdog. Band-band nongkrong di sana. Itu sebenarnya gini, kita juga untuk edukasi ke band-band cara bikin event. Sebenarnya bukan saya yang bikin. Cuman dari tempat itulah kawan-kawan, oke, sekarang bikin event apa misalnya itu, kamu jadi ketua ya, kita ngajarin gitu, bikin regenerasi. Seperti itu. Ya, ngajarin. Oh ya, tapi tetap backupnya kita. Jadi makanya jadinya terus ada. Dan kalau misalkan belum berani bikin event, paling tidak ngebantuin gimana caranya bikin event, biar tahu gitu. Maksudnya itu untuk membentukkan komunitas. Karena ketika semua masing-masing sudah tahu, salah satu contoh yang terus berjalan ketika Underdog udah pindah dan udah agak vakum dari event itu chaos. Nah tahu chaos apa namanya? Total chaos. Chaos Day. Chaos Day itu kan patungan itu anak pang. Pang. Itu kan bikinnya di rumah dulu idenya. Oh dulu ya. Ya di Underdog dulu bikin. Jadi awal-awal di Underdog. Underdog di awal-awal. Jadi kenapa namanya Chaos? Karena sponsornya Chaos Shop. Chaos. Itu sebenarnya. Tahu Chaos Shop tuh yang sekarang jadi. Di mana tokonya itu? Yang di pojokan Gunung Agung. Eko. Oh, itu United Fight itu ya. Distro. Ya, awalnya kan namanya Chaos Shop. Nah, karena terus chaos saja. Maksudnya ada aja orang ngamuk sana mabuk. Iya. Saya tahu tokonya itu. Kan enggak bisa jualan jadi ya. Lampu merah deh. Nah, itu lah. Itu sponsornya. Jadilah Chaos Day. Setelah Chaos Day tiap tahun ada. Nah, lalu sedangkan Chaos Shop tutup akhirnya kan karena terus ada chaos di sana. Nanya, apa lu deh Bang? Men kok gimana? Nama tokonya chaos terus. Apa men ganti? Artinya apa chaos? Rugi ya? Kacau. Oh kacau. Men chaos terus chaos. Terus kayaknya ya ganti apa namanya? Freestyle. Karena ganti freestyle, ganti nama. Nah dari situ berkembang ya kan. Terus akhirnya sekarang udah ganti lagi namanya kan United Fight. Pembukaan chaos tuh Belan aja terus setiap bulan deh. Asli. Dapat jualan 100, rugi buat pecah-pecah 200 gitu. Itu ceritanya. Ya Pak Mul sekarang selain ngeband kan banyak sekali kegiatan. Ya Kopi masih. Jadi petani aja. Petani kopi. Iya. Saya dengar Karena punya harus gini nih Pak Mul. Hektar-hektaran kayak punya nih. Enggak hektar. Beberapa. 100 hektar lah. Beberapa. Buat sendiri aja. Oh, untuk sendiri. Ya, konsumsi jadi sendiri.
Enggak lah, sebenarnya kebanyakan panas dalam udah banyak ngopi. Maksudnya dikelola sendiri. Di roasting, di ini terus ya kita kasih suplai ya kan, suplai ke kawan-kawan kayak gitulah. Kembali ke Lemurian nih. Ini kalau buat teman-teman LKS yang mau dengerin musiknya Pak Mul, Lemurian, Codek, itu di mana Pak Mul? Ya bisa kalau mau lihat video klipnya sih di YouTube udah ada ya, di official ya. Tulis aja Lemurian Codec gitu keluar singlenya. Terus kalau mau download bisa juga di ini udah keluar kok di digital apa namanya? Digital platform. Sudah ada semua di Reso, terus Spotify, iTunes, semua sudah ada. Hampir semua ada. Ya, seperti itu ya, mau dengerin musik model baru. Silakan di-download ya sebanyak-banyaknya. Bila perlu nambah dong. Bila perlu nambah. Oke, Pak Mul. Silakan dirokokin dulu. Aduh, sorry terus merokok. Enggak apa-apa merokok. Enggak apa-apa. Enggak dipotong sama YouTube nih. Enggak apa-apa. Aman. Oke. Ada pesan-pesan enggak nih? Pesan-pesan terakhir nih buat penonton Hellcast dari teman-teman. Oh, buat kawan-kawan audien Hellcast, jangan lupa pakai baju Electro Hell karena dari Electro Hell ada Hellcast. Kalau enggak ada Hellnya enggak mungkin ada Cast-nya kan? Weh, nih dapat promo gratis nih Electro Hell. Soalnya aku enggak pakai bajunya makanya jadi mesti ngomong. Ya. dulu Pak Mul yang buatin. Ya. Dulu sempat produksi ya di Pak Mul ya. Ya. Apa dulu tempat sebelumnya lupa saya? Apa nama? Nggak ada namanya Bang. Ada. Oh iya, Madman. Bukan Barokah ya? Madman. Dari Mas Sigit ada pesan-pesannya? Ya, kedepannya itulah kita terus berkarya, jangan putus asa. Itu aja sih. Walau pandemi tetap berkarya. Iya, terus berkarya. Justru pandemi ini kita banyak di rumah kan. Iya. Ide-ide itu pasti kan banyak keluar. Betul. Usia tidak gitu kok, tidak membatasi. Kita harus berkarya terus, itu aja sih. Iya. Biar awet muda kan. Betul lah. Tapi benar awet muda Pak sekarang. Mas Demang, gimana Mas Demang? Ya. Pesan-pesannya? Nasi satu. Ya, nggak pakai telur. Nanti gatel ya. Enggak spesial kalau enggak pakai telur. Buat ini ya, apa namanya? Audiens Hellcast. Jangan buat istri, buat audiensnya. Iya. Udah ada apa-apa? Pesan buat istrinya ada enggak? Ya, stay safe and sehat selalu. Aja sih. Ya. Terus saya pengen Pak Mul menutup acara ini dengan gaya metalnya dong. Yang serius tuh, yang Jangan ada serius. growlnya ya. Iya dong. Apa pun bilang. Sampai jumpa. Aduh, dengan gaya inilah, gaya cerita horornya itu. Ya. Jadi penyiar radio. Oke, saya contohin dulu ya. Ini contohnya Pak. Kayaknya dulu Pak Mul gini. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Mul. Backsound. Bersama saya Lord of Insane di Metal Jumat malam. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah ya. Oke, sampai jumpa lagi di Hellcast, Electro Hell Podcast di episode selanjutnya. Jangan lupa download Lemurian Codex di semua digital platform yang ada. Dan jangan lupa subscribe juga Lemurian Codex YouTube channel. Ada 2 single di situ, Lemurian Manifesto dan Sacred Secret Stone. Yeah.